Selamat siang teman NRB TV. Kali ini saya kedatangan tamu dari salah satu calon anggota DPR RI yang tentu tidak asing lagi bagi kita gitu ya. Karena beliau adalah salah satu fungsionaris Golkar yang memang sudah lama berorganisasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita sapa dulu nih teman kita. Selamat siang, Mbak Berlin ya. Berlian. Kalau Iya. Berlin itu tembok. Berlin. Oke. Mbak Berlin, silakan diperkenalkan apa pekerjaannya. Oke, sebelumnya terima kasih udah diundang di podcast ini. Sebelumnya saya juga harus memperkenalkan diri saya dulu ya. Yeah. Nama saya Berlian Benyamin Rungkat. Oke. Biasa dipanggil Lia Rungkat. Boleh juga dipanggil Lia. Boleh juga dipanggil Berlian. Ya seenaknya kalian aja lah mau manggilnya apa. Oke. Background saya waktu SMA, dari SMP sih sebenarnya saya udah mulai jadi model majalah gadis, majalah mode aneka, ya istilahnya model tahun 90-an. Lalu akhirnya merambah ke majalah Femina, majalah Dewi, dan pada akhirnya saya juga tahun 2002 saya finalis Putri Indonesia, angkatannya Melanie Putria waktu itu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kita mulai. Masuk ke partai politik itu tahun 2010 ke Partai Golkar, dan sampai hari ini masih di Partai Golkar. Dan 2024 insya Allah saya maju di Dapil DKI Jakarta 3, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, juga melalui penyaringan yang benar-benar ngikutin step demi step yang nggak mudah, karena di Golkar itu banyak sekali kadernya, semuanya bagus, semuanya punya prestasi, semuanya juga punya pengabdian pasti, karena memang di Golkar itu semuanya PDLT. Itu adalah prestasi, dedikasi, maksudnya pengabdiannya dedikasi, loyalitas, dan tidak tercelah. Dan semua calon-calon yang dijaring dari 36 orang menjadi 18 orang, dan pada akhir 100% sebelum DCS itu jadi 8 orang karena 8 kursi. Itu semua calonnya saya bilang bagus-bagus semua, dan rata-rata S2 ke atas ya. Oke. S2 dan S3. Baik. Jadi perjalanannya panjang banget nih, dari model, dari gadis sampul gitu ya, katakan Putri Indonesia, sampai terjun ke politik. Sebenarnya mau ngapain sih, Mbak? Saya ini karena memang jurusan saya ya, saya dulu kan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia, dan sempat mengalami reformasi juga pada saat itu. Dan saya lihat juga selama saya menjadi warga negara Indonesia, dari saya SD bahkan kita sudah paham sekali bahwa dari masa pemerintahan Orde Baru, waktu itu kan saya lahirnya di pemerintahan Orde Baru, sampai hari ini saya lihat sudah banyak pencapaian yang dicapai oleh Indonesia. Tapi ada hal-hal juga yang saya lihat kok malah tadinya sudah mencapai pencapaian, sudah tinggal landas, sudah swasembada pangan, kok belakangan malah kayak jadi mundur lagi gitu. Terutama saya concern sama stunting yang terjadi di ibu kota negara loh, ini Jakarta kan bukan kota kecil atau bukan desa tertinggal gitu kan. Kok masih ada juga stunting, masih ada juga orang yang buta huruf, dan nggak sekolah berarti. Ya, tingkat kemiskinannya juga masih tinggi. Padahal sebenarnya visi saya ke depan kan saya juga melihat kalau dari fasilitas kita udah siap semua infrastruktur. Boleh dibilang udah seperti kota global. Cuma belum bisa dibilang kota global karena tadi tingkat kemiskinannya
masih belum bisa ditekan gitu. Terus juga masih banyak pengangguran ya kan, juga masih banyak orang-orang yang harus, ya itu yang tadi yang harus dibantu lah supaya nanti ke depan dengan infrastruktur yang sudah siap, asal manajemen kotanya baik ya kan, penanganan sampahnya baik, terus kemacetan, banjir semua udah bisa diatasi dengan baik, ya kita nggak akan ketinggalan sama yang namanya kota New York, London, Paris ataupun Tokyo gitu. Jadi itu yang mendasari Mbak terjun ke politik, ingin membenahi katakanlah ya secara umum ya, terkait dengan kota Jakarta. Kalau secara khususnya ya di dapil saya seperti itu, karena saya lihat di dapil saya kan memang dari sosiologi kemasyarakatan memang majemuk ya. Datang dari berbagai macam suku dan ras bangsa, bahkan ada orang Chinese, ada orang India, banyak ekspatriat juga dari luar yang kerja di Jakarta kan, penempatan multinational company gitu. Dan saya lihat juga potensi pariwisatanya bagus gitu kan, karena kan di Jakarta sendiri kita punya duta wisata yang tiap tahun mengadakan pemilihan Abang None Jakarta gitu. Dan memang kebetulan tahun 98 saya pernah menjadi finalis Abang None Jakarta 98 juga dulu. Jadi apa keresahan Anda caleg ya? Iya. Ini yang kedua kalau nggak salah ya. Ini yang kedua yang nggak ada kapok-kapoknya tuh. Untuk saya nggak perlu kapok ya. Yang namanya kita di dunia politik, kalau kapok jangan nyemplung di dunia politik gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita gitu kan. Kalau memang sudah waktunya pasti akan datang gitu. Mungkin pada saat kita memang sudah matang dalam berpolitik, pemikiran kita bisa diterima, baik oleh masyarakat, warga ataupun orang-orang yang melihat kita ada kompetensi gitu. Tapi kalau belum jadi pun juga nggak usah jadi kapok dan akhirnya baper gitu. Karena menurut saya pengabdian itu panjang kan, loyalitas tanpa batas nantinya. Suatu perjalanan yang kalau belum apa-apa udah kapok, itu menurut saya sayang sekali gitu. Ya, tapi kalau dipikir kan gini Mbak Beliana, bahwa orang mau masuk ke dunia politik, apalagi ingin menjadi anggota DPR atau Dewan, tidak hanya bicara akal atau pikiran, di situ ada yang namanya tentunya ya kos di situ. Iya, kos politik. Kita kan nggak bisa nafikan itu gitu loh. Nah, tadi Mbak sampaikan juga bahwa justru ada orang-orang pintar, kompetensi, dia tidak bisa terakomodir diri seperti itu. Nah, apa tanggapannya Mbak Berliana? Ya, karena dengan sistem pemilihan langsung, kalau dulu kan memang sudah ditunjuk langsung oleh presiden bahwa yang menjadi anggota dewannya siapa saja, orang-orang yang kompeten, yang benar-benar sesuai dengan bidangnya. Kalau kayak sekarang kan justru dengan pemilihan langsung ini sebenarnya ada nilai plus, ada nilai minusnya. Nilai plusnya akhirnya demokrasi ya, benar-benar dipilih oleh rakyat secara langsung. Ya, sisi baiknya siapapun, mau Anda dari background apapun, asalkan memiliki ijazah SMA, Anda bisa menjadi peserta pemilu. Tapi kekurangannya ya itu tadi Mas, sistem yang saat ini saya bilang memang akhirnya membuat kos politik menjadi tinggi juga, karena kan nggak semua orang tuh orang terkenal. Kadang-kadang kan kalau bukan artis pasti kan belum pernah teredifikasi sebelumnya di media. Orang nggak tahu ini siapa ya, bapak ini siapa ya, ibu ini siapa ya, adik ini siapa ya, abang ini siapa ya. Jadi Anda harus memperkenalkan diri itu lebih, effortnya lebih dari public figure gitu kan, yang memang udah terkenal melalui media atau apapun itu ya. Jadi memang akhirnya ya itu biaya politik jadi tinggi, dan untuk mengambil hati masyarakat, ibaratnya jadi kayak harus memberikan hadiah atau apa, kenang-kenangan atau sesuatu lah, buah tangan yang akhirnya itu kan cost juga. Katakanlah kalau memberikan nilai barang satu payung harga
20.000, kalau 1.000 kan juga jadinya 20 juta, ini contoh gitu kan. Sementara kalau misalnya orang yang udah punya fans garis keras, misalnya contohnya public figure gitu, Iya. mereka tuh kelebihannya adalah orang tuh malah yang menggila-gilai mereka, sehingga untuk ketemu mereka aja udah seneng, Oh. bisa foto bareng aja udah Iya, seneng. oke. Ya, malah kadang-kadang kalau dulu zaman saya remaja, Iya. fans itu yang ngasih hadiah ke ke model, ini. ke idolanya gitu Idola, kan. iya. Ada yang ngasih boneka lah, ada yang ngasih Iya. buku diary lah, apalah ya dulu kan kayak gitu. Nah mungkin seperti itu contohnya. Juga kan biaya politik di mana kita harus mempunyai tim pemenangan, struktur ya, misalnya struktur orang-orang relawan kita juga kan nggak mungkin mereka nggak kita kasih uang capek ya, minimal untuk memasang baliho kita gitu, untuk membantu menyebarkan stiker itu kan pasti ada uang jalannya juga gitu kan. Kita kan nggak mungkin kerja sendiri keliling-keliling masangin sendiri gitu kan, pasti ada orang yang ngebantu, dan itu boleh dibilang orang yang harus kita hargain juga keringetnya gitu kan. Tapi kalau sebesar apapun itu tergantung dari masing-masing individu. Kalau saya bukan penganut orang yang bermain di money politik, Mas. Oke. Jadi waktu 2019 saya juga tidak melakukan serangan fajar sama sekali, dan saya hanya percaya sama orang-orang yang relawan saya untuk melihat C1 saya juga termasuk yang di papan itu ya, jumlah suara saya berapa tolong difoto, itu waktu itu udah cukup buat saya. Dan jujur mereka benar-benar melaporkan apa yang terjadi, dan kalau belum menang pun pada saat itu tidak apa-apa buat saya, kan itu kan namanya biaya pendidikan politik saya waktu pada saat pertama kali saya terjun. Yeah. Jadi nanti saat ini yang kedua kalinya pun ya saya maunya, kan saya udah punya pengalaman di pengalaman Sebelumnya. kampanye yang 2019 sebelumnya. Ya nanti itu yang akan jadi bahan evaluasi saya juga, apa yang harus saya lakukan, apa yang sudah tidak perlu saya lakukan lagi gitu. Jadi itu relatif ya kalau biaya politik. Ya mudah-mudahan tidak menjadi satu paradigma bahwa nyalek atau menjadi politisi itu harus ngeluarin duit sampai MM-an, jual rumah, jual mobil. Enggak, karena belum tentu menang juga yang sampai kayak gitu. Kalau kamu memang kompeten, kamu punya visi yang jelas, dan kamu memang akhirnya disukain dan akhirnya dipilih, itu juga bisa kok gitu ya, nggak usah harus sampai jual semuanya gitu, bisa gitu loh menurut saya, asal jelas visi dan misinya apa, dan komitmennya nanti setelah menjadi wakil rakyat tuh apa. Karena kalau sampai hari ini kan saya pun juga masih rakyat, Mas, saya juga ngerasain kok rasanya jadi rakyat tuh kayak gimana gitu, mengalami up and down bisnis itu kayak gimana, ngerasain juga jadi ibu-ibu daring semasa COVID pandemik bagaimana gitu kan. Sama pada umumnya sama warga masyarakat yang saya jumpai di dapil. Jadi omongan obrolannya pun juga ya yang wajarnya aja, sewajarnya. Saya datang langsung komunitas-komunitas, baik komunitas agama kayak itu, mau komunitas olahraga, atau komunitas ibu-ibu rumah tangga, ataupun komunitas pelaku UMKM, itu kita kayak ngobrol sama teman aja. Cuma sekedar saya apa yang bisa saya bantu kalau saya sampai di Senayan. Bukan saya yang lebih banyak cerita, tapi saya lebih banyak mendengarkan mereka justru. Karena saya bukan tipikal orang yang seneng memberikan janji manis gitu. Saya lebih baik tahu permasalahan di dapil tersebut dan mencarikan solusinya nanti apa ya kira-kira yang baik untuk permasalahan yang ada di tempat tersebut gitu. Oke. Tadi saya mendengar paparan terkait Mbak tadi ya, bahwa Mbak Berlian sudah ibaratnya matang di organisasi, terus ini yang kedua kali terkait dengan kos di situ juga disampaikan. Tapi kita nggak bisa nafikan bahwa
cost itu memang ada Ada. dan tinggi gitu. Nah, kalau boleh dibilang, ya katakanlah sama anak muda sekarang, ya dia punya, kalau kita bilang kan anak muda sekarang tuh lagi gairah-gairahnya nih ke politik, ya kan, pengen mau maju gitu ya. Tapi terbentur dengan itu, dari sisi point of view-nya seorang Berlian tuh seperti apa sih dengan ada fenomena seperti itu? Kan bisa disiasati Mas sebenarnya. Kan sekarang ada yang namanya serangan udara kan. Inilah yang menjadi hal yang menurut saya sangat-sangat membantu sekali. Karena serangan udara itu efeknya selain nggak kalah dengan serangan darat kalau kita langsung turun. Iya. Itu karena anak-anak sekarang kan generasi internet, mereka apa-apa buka gadgetnya kan. Jadi itulah yang dimanfaatkan secara maksimal oleh para politisi yang sekarang lagi mau bertarung gitu. Gunakanlah itu semaksimal mungkin. Karena dengan melakukan serangan udara pun Anda juga bisa dikenal gitu. Akan lebih baik lagi kalau Anda benar-benar turun dan menyapa warga yang ada di dapil Anda. Paling tidak dengan adanya media sosial, ya kan, ada berbagai macam lagi ya kan, itu kan kita juga belajar kan akhirnya apa itu hashtag, apa itu mention, jam berapa sih prime time-nya medsos. Kalau dulu kan TV kan lebih mahal ya pasti. Ibarat kita ngundang wartawan dari media online sama TV nasional kan price-nya juga udah beda gitu kan. Oh ada ya price-nya, saya nggak pernah beda lah tuh. pasti. Mas pasti tau lah, pasti bisa aja deh. Enggak, saya nggak main begitu. Contoh. Karena memang sama aja lah kayak iklan below the line sama above the line pasti kan harganya beda gitu loh maksud saya. Jadi dengan adanya media sosial, bahkan orang yang tadinya nggak pernah dikasih panggung pun dia bisa menciptakan panggungnya dia sendiri gitu. Banyak kan orang-orang yang tadinya nggak tahu ini siapa sih, ternyata tiktokers followersnya banyak, akhirnya dia terima endorse, dia jadi sesuatu, dia jadi sesuatu akhirnya gitu, karena dia bikin panggungnya dia sendiri gitu. Itu cara-cara yang bisa itu dilakukan. Itu cara yang kalau kalian nggak pernah dikasih panggung pun kalian masih bisa gitu bikin panggung kalian sendiri. Kalau misal di politik pun juga, buat saya nggak mudah juga untuk mendapatkan panggung gitu. Ya saya bikin panggung saya sendiri dia di media sosial saya sendiri. Awalnya begitu, sampai akhirnya ya terjadi yang namanya dikasih panggung untuk berkampanye gitu kan sama partai saya, ataupun karena saya pengurus juga kan ada kelebihannya lah ya. Kalau pengurus harian partai sama yang masih pengurus harian ormas gitu kan, ada tingkatannya juga kan, apa ntar nanti dia anggota atau dia ketua itu kan biasanya kan ada tahapannya juga. Menurut saya sih kayak gitu Mas, jadi apa yang ada dimanfaatkan secara maksimal saja, seperti media sosial, lalu kartu nama, atau kalau mau dalam bentuk gantungan kunci kan itu juga nggak terlalu mahal ya biayanya, daripada buat sesuatu yang buang-buang duit terus akhirnya jadi kayak ngegarmin laut juga. Dan belum tentu bulat ya suara itu ya. Belum tentu bulat karena kita nggak pernah tahu kan namanya orang pada hari H itu apa dia sehat, apa tiba-tiba dia lagi terkapar di rumah sakit misalnya, atau jangan-jangan dia nggak ada berpulang atau gimana. Dan banyak juga kan orang yang menggunakan suara-suara orang yang udah nggak ada kayak gitu kan, itu lebih ngeri lagi kalau menurut saya. Atau orang-orang yang golput gitu. Jadi saya sih berharap benar-benar di 2024 ini pemilu itu benar-benar terjadi gitu yang namanya pemilu jujur dan adil. Walaupun ya kita hanya bisa berharap, tapi yang terjadi pada umumnya kan ya paham sendiri lah ya, ini suatu proses demokrasi yang masih harus banyak dibenahi juga gitu Mas. Karena dalam berpolitik itu sebenarnya nggak boleh ada take price. Nggak boleh. Apalagi ada penawaran, lo kalau mau menang sekian, lo langsung ngebom sekian aja di penghujung, sekian ada harga. Wah itu kalau saya
mendingan nggak usah kayak gitu deh kalau saya ya. Nah, saya nanya nih. Tadi kan sudah sampaikan juga, oh kalau ini banyak cara, banyak yang bisa ini kan nggak perlu, bukan yang nggak perlu ya, tetap ada cost kan. Ya. Nggak ya jor-joran lah, katakanlah jor-joran. Nah, saya nanya nih secara pribadi ke Mbak Berlian. Ya. Berapa sih, seberapa kaya seorang Berlian nih? Saya. Sampai berani maju. 2 kali loh, Mbak. Kalau buat saya uang bisa saya cari. Uang bisa kita cari sama-sama. Kalaupun pada saat saya melangkah saya belum punya uang, saya akan cari dulu uangnya. Baru kita jalanin aja. Karena saya yakin Allah itu nggak pernah ngasih rezeki gitu. Jadi jalanin aja. Kalau mau ngomong kaya saya lebih mikir apa ya? Kayak hati kali. Oke. Gitu Mbak ya. Karena memang saya ngelihat memang politik kita ini mahal banget, asli. Mahal banget. Iya. Banyak orang-orang yang potensial tergusur dengan itu. Betul. Dengan cuan itu. Nah makanya saya tanya ke Anda ini bahwa Anda 2 kali loh. Apa sih? Tentunya ada peluru. Pelurunya seperti apa? Makanya saya tanya gitu. Pelurunya yang wajar-wajar aja sih Mas. Kalau saya nomor 1 yang saya jual pemikiran saya. Oke. Pola pikir yang benar. Karena memang itu juga yang saya ajarin di rumah. Oke. Baik. Ke anak-anak juga gitu kan. Karena kalau perempuan nomor 1 organisasi terkecil tuh keluarga. Baru nanti ngomongin komunitas, baru ngomongin skala yang lebih besar negara, dan baru kita bisa ngomong dunia internasional. Kalau di dalamnya sendiri belum bisa kita handle, belum bisa kita beresin. Jangan mau ngomong saya mau ngeberesin warga masyarakat di sekitar saya. Di rumah dulu, anak kita beres nggak? Oh iya, sekolahnya udah kita urus dengan baik, tugas-tugas anak-anak terhandle dengan baik, karena memang nggak ada yang sempurna kan pasti. Setiap anak kan punya challenge, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya sebagai orang tua juga nggak pernah menggurui, karena zaman sekarang anak-anak itu malah saya lihat mereka lebih pinter. Kadang-kadang saya malah belajar. Ini gimana sih? Menurut kamu pakai foto yang ini? Itu sih bosen kayak gitu. Old school banget sih mah. Mah tahu nggak sih mah kalau anak-anak sumuran kita tuh senengnya yang anime. Makanya saya sekarang pasang profile picture saya bukan foto saya. Saya ngikutin kekinian anak-anak saya gitu. Waktu ketika contoh nih ya, waktu ketika akhirnya saya bisa menerima bahwa wakil presidennya Pak Prabowo tuh Gibran. Awalnya saya jujur nih ya, saya meragukan loh, masih kecil banget anak ini ya, bocil, apakah ini bisa ya? Tapi pas saya lihat lagi, saya sampai benar-benar lihat dari apa yang udah pernah Gibran lakukan, dan saya benar-benar lihat TikTok, dari Instagram, dari semua deh, YouTube, ternyata emang layak sih. Gitu ya. Dari penilaian Mbak tuh layak lah. Dari penilaian saya, ini politisi yang ibaratnya bayi baru lahir. Oh gitu. Masih polos gitu loh, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang intrik-intrik politik gitu. Kan dia apa adanya. Kalaupun ngomong juga kadang-kadang malah kayak takut salah ngomong, tapi jadi ciri khasnya Mas Gibran gitu kan, yang bikin orang penasaran gitu kan. Sebenarnya dia mau ngomong apa sih? Atau kadang saya sampai berpikir siapa sih konsultan politiknya Mas Gibran sampai bisa mengucapkan tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja, saya sudah ada di sini. Itu kan satu hal yang saya pakai
suaranya Mas Gibran loh di TikTok saya. Saya pikir Sampai dibikin meme juga. yang tadinya saya meragukan anak ini karena masih muda, ya kan. Sampai ada istilah bocil dinasti, tapi begitu saya lihat Mas Gibran wawancara dengan Mbak Rosiana Silalahi, yang nanya saya itu berubah. Saya berubah bahwa saya pikir, oh memang benar ya, ini merupakan satu silaturahmi pemikiran dari generasi baby boomers ke generasi milenial dan Gen Z. Karena dia benar-benar kayak menyelami dan menghayati peran dia sebagai generasi milenial dan adiknya Kaisang yang di Gen Z gitu kan, yang penuh dengan canda tawa dan politik bergembira. Oh iya memang harus begitu, ternyata berpolitik jangan terlalu tegang gitu kan, karena selama ini kayaknya semua politisi yang senior tuh terlalu serius, terlalu tegang, sehingga akhirnya melihatnya tuh cuma dari satu angle yang tadi, yang biaya politik tinggi, dapil neraka. No, kalau kita bisa ngelihat dari cara berpikir anak-anak milenial dan Gen Z, itu jadi sesuatu yang fun, dan saya justru malah akhirnya melakukan apa yang dilakukan anak-anak bocil yang masih polos ini. Ternyata berpolitik itu fun, nggak perlu mikir yang biaya tinggi, mahal. Lah, uang kita datang ke warga masyarakat senam kok, ya kan? Kita senam-senam nih contoh, ya kan? Happy, seneng. Udah gitu kita bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, terus ngobrol. Udah, nggak perlu ngomongin yang lebay-lebay gitu lah ya. Apalagi kayak sekarang kan bahasanya santuy ya, santai gitu kan. Santuy gitu ya. Saya belajar tuh dari anak saya. Oh, ya itu anime. Dia bilang, oh he is cool. Dia keren loh, umur segitu dia jadi calon wakil presiden gitu. Oh iya, ternyata beda ya. Saya nggak boleh ngukur di gelas saya aja, ternyata saya juga mesti ngukur di gelas anak-anak saya yang memang mereka tuh apa-apa lebih cepet. Kita harus akuin lah. Kadang-kadang apalagi ibu saya ya. Jadi saya kalau ngeliat Pak Prabowo sama Mas Gibran, jujur nih saya kayak lagi ngeliat ibu saya sama anak saya yang perempuan. Ibu saya bilang, kamu tolongin mama dong, ini bunda, manggil ibu saya kan bunda. Bunda nih gimana sih mau beli ini gimana? Yang cepet kan emang anak-anak. Iya. Gen Z kan, oh ini caranya begini loh, mau pesen online tuh begini. Ya itu nggak apa-apa, jadi kayak saling melengkapin aja, karena dari lifestyle udah beda, dari cara berpikir juga beda, kan mereka jadi saling melengkapi kalau menurut saya, Pak Prabowo dan Gibran gitu. Dan akhirnya saya juga melihat refleksi ke diri saya pun juga, saya sering juga gitu loh yang nanya ke anak saya, gimana sih bikin YouTube yang bagus kalau menurut kamu, karena anak saya yang cowok memang dia punya 4 YouTube channel dan dia memang suka animasi gitu kan. Terus sama anak perempuan saya juga suka nanya gitu ya, kamu kalau di SMA literasi macam apa sih yang suka didiskusin di sekolah, dan kira-kira teman-teman kamu senengnya siapa nih, politisi muda, capres cawapres kayak gitu. Saya belajar untuk menerima pemikiran anak-anak yang lebih muda gitu. Selain daripada orang tua ya, kalau ibu saya pandangannya pasti beda. Kalau saya dan kakak-kakak saya ataupun suami saya kan kita satu generasi X. Jadi akhirnya saya belajar untuk memahami politik dari lintas generasi ini. Dan saya berharap ke depan ya semua politisi juga saling respect aja satu sama lain, yang muda menghormati pengalaman senior-senior yang sudah banyak makan asam garam, lalu yang sudah senior juga mereka juga butuh energi dan pemikiran yang segar gitu. Dan ingat ya, tahun 2045 Indonesia 100 tahun generasi emas ya. Indonesia emas ini kan Gibran pun umurnya juga 58 tahun, bukan bocil lagi. Justru yang masih bisa jadi saksi sejarah tuh ya mereka-mereka ini yang generasi milenial dan Gen Z. Ya yang lain-lain ya kan belum tentu masih ada kan Mas. Selamat panjang umur. Saya aja kalau selamat panjang umur udah oma-oma nanti gitu kan. Jadi ya ayolah kita kejar Indonesia Emas 2045, kita jadi negara maju, kita masuk ke top 5, karena kemarin waktu G20 kita udah di peringkat 16, dan ingat tahun 2025
kita memasuki masa bonus demografi di mana semua orang yang berusia 16 sampai 60 tahun harus berbuat. Yeah. Jangan diem-diem aja, jangan buang-buang waktu percuma. Kalaupun anak-anak kita seneng gadget, pasti kan rata-rata suka main games ya. Coba tolong diarahkan gimana caranya supaya jadi game creator, jadi kalau main game bisa yang menghasilkan tuh yang apa sih? Kalau kamu ikut lomba-lomba game itu apa sih hadiahnya? Jangan jadi sesuatu pengeluaran yang lebih besar pasak daripada tiang. Kalau kamu bisa bikin sesuatu, kreativitasnya digali, ya kan? Kalau yang masih anak-anak, nanti kalau dia udah mulai bisa mencari uang dari media sosialnya, ya kita dukung aja, gitu kan? Karena daripada nggak berbuat, ya kan? Sayang gitu. Jadi benar-benar yang harus dijaga adalah itu pada saat Indonesia masuk masa bonus demografi, kita harus berbuat. Okay. Jangan sampai nggak tahu mau ngapain, terus akhirnya jadi mager, ya kan? Istilah anak sekarang mager, apa sih itu mager gitu? Oh, males gerak gitu kan. Terus ya kalau kayak dulu kan kita kan main kan bener-bener di lapangan, main bentengan kayak main petak umpet kayak apa, melibatkan kegiatan fisik ya, pemain tradisional kayak tak umpet kayak apa. Kalau kayak sekarang kan mereka bahkan bergaul pun di dunia maya ya, sampai teknologi, dan ya memang semuanya mengandung resiko. Era globalisasi ada resiko, ada plus dan minusnya ya. Kita sebagai orang tua ya memang harus menyadari itu dan mengontrol supaya tidak kebablasan, karena ya pergaulan juga mesti kita awasin gitu kan. Baik. Ini yang saya mau ambilkan, saya biasanya tamu saya tuh saya pengen tahu sih terkait dengan Pilpres 2024 ini. Kita kan punya tema ini namanya Fair Play 2024 Pilpres. Iya. Dari kacamatanya Mbak Berlian itu seperti apa tuh fair play? Fair play sebenarnya sih 2019 kemarin sudah terjadi begitu cepatnya ketika akhirnya Pak Jokowi menang dan Pak Prabowo akhirnya menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi, dan yang tadinya ribut antara kampret dan cebong akhirnya kita lebih cepat loh Mas, menurut saya fair play-nya dibandingin Amerika Serikat kemarin. Kalau Amerika waktu Biden sama Trump itu kan sampai di Gedung Putihnya heboh gitu ya. Menurut saya kayak Indonesia kayak jadi lebih civilized loh, lebih beradab gitu ya pada saat kita 2019 menyelesaikan tahun politiknya dibandingin waktu Trump sama Biden kemarin. Kalau saya lihat malah kita lebih maju secara demokrasi ya. Tapi ya sekali lagi ya, saya sebenarnya kurang setuju pengkotak-kotakan orang diistilahkan, oh kamu kampret, kamu cebong, oh kalau yang turunan Arab tuh kadrun gitu. Menurut saya nggak boleh kayak gitu. Udahlah pokoknya kalian pasti punya jagoan masing-masing, fair play aja gitu. Siapapun yang menang, nanti kita harus dukung juga. Kalaupun nanti yang menang bukan calon presiden atau wakil presiden yang kita usung, tetap kita harus dukung siapapun nanti yang menjadi presiden ataupun pemimpin ataupun wakil presidennya gitu. Siapapun yang nanti terpilih menjadi anggota dewan, anggota DPD RI ataupun senator-senatornya gitu ya, MPR ya, ataupun nanti pas pada saat pilkada pun juga, ya kita ya namanya ngebangun Indonesia itu kan harus secara bersama-sama kan, gotong royong kan, nggak mungkin satu kelompokan aja, satu golongan aja gitu. Jadi kalau kita lihat skala besarnya, memang pada akhirnya ya itu Indonesia maju yang 2045 tadi yang saya sebut. Kita harus kejar ketinggalan kita dari Cina sama India, karena mereka sudah masuk di top 5 dan kita masih di 16 gitu kan. Karena kita kan kalau dilihat dari jumlah penduduk kan kita masuk 5 besar kan, berarti artinya kita punya kans untuk masuk top 5 juga gitu. Dan untuk itu kita harus berdayakan semua sumber daya manusia kita, baik dari anak-anak yang
tadi saya bilang 16 sampai usia 60 tahun tuh harus aktif atau produktif gitu. Selama masih bisa berpikir, masih sehat gitu, ya berbuatlah untuk bangsa dan negara ini. Nah, kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman berpolitik, berorganisasi gitu. Kalau saya boleh tahu, Mbak Berlian seberapa besar sih exposure-nya orang dikenal? Exposure. Mbak tuh siapa? Kok berani-berani nyalonin? Kalau tadi kan udah disebut tuh artis ada lah ya kan? Iya. Dikenal. Saya Mbak tuh siapa? Saya aja baru kenal. Saya bukan siapa-siapa, Mas. Saya datang ke Golkar pun juga bukan anak petinggi partai atau anak pejabat gitu ya. Datang aja sebagai saya sendiri, diri saya sendiri. Saya cuma datang berbekalkan ijazah lah, kalau semua caleg kan pasti kumpul ijazah. Dengan ijazah berdasarkan prestasi saya waktu masih remaja, ya berdasarkan pemikiran itu yang jadi dasar modal utama saya sebenarnya, yang saya yakinin saya harus berbuat gitu untuk bangsa dan negara ini. Bukan karena saya orang terkenal, saya anak siapa. Udah nggak ada bapak saya, Mas. Dia cuma lihat mungkin waktu itu punya potensi karena saya upline dia, istilahnya leadernya ya. Karena saya mentoring program, saya mentor dari seorang mantan menek BUMN yang waktu itu mentoring program saya coaching bersama anaknya. Jadi anaknya dia sebenarnya yang downline direct saya, terus kayak begitu akhirnya mengalir aja kayak air, bahwa akhirnya saya kejaring ke partai saya sekarang gitu. Jadi emang karena dari awalnya saya pelaku bisnis jaringan, jadi saya melihat untuk ngumpulin orang itu bisa dengan cara seperti itu loh. Dari satu orang, satu temen bisa jadi 10 temen, efek multiplikasinya itu yang akhirnya buat saya jadi bermanfaat juga gitu kan. Kalau dibilang lu punya relawan ada berapa? 300, 200? Enggak begitu. Saya berawal dari saya, me, myself, and I. Saya datang ke dapil saya ketemu satu orang teman saya sesama di satu ormas. Akhirnya dia memperkenalkan ke saudaranya dia, dari saudara ke tetangganya, akhirnya sampai bisa kemana-mana gitu. Baik, itulah tadi bincang kita dengan calon anggota DPR RI. Terima kasih sudah ada di podcast Ngebacot, nama programnya Ngebacot. Sampai ketemu